Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Jadi aku sempat nanya nih tadi ya dok ya, itu kalau baru kemerahan terus kalau kita tidak mengucek nih kira-kira kita nggak bakal sampai di fase itu nggak sih dok? Ataukah memang bakal memang arahnya ke sana nih? Betul. Jadi kalau misalnya hanya kemerahan itu kan di tahap awal ya. Nanti ada stadium yang infiltratif. Kalau memang sudah diobati, terus kita juga menjaga kebersihan mata, terus nggak dikucek-kucek, itu sudah stop sampai di situ aja. Tapi pengobatannya harus adekuat ya, beneran dikasih nanti ada antibiotiknya dari dokter gitu. Terus juga pengobatannya selesai, nggak akan sampai ke tahap yang bernanah gitu. Tapi kalau misal dibiarin, nggak apa-apa lah merah-merah dikit, terus makin dikucek, terus bahkan sampai ada yang benjolannya itu dipencet sendiri pakai jarum. Benar sekali. Ya, sampai kayak udah nggak apa-apa nih kayaknya jerawat deh, pencet aja. Nah itu yang malah bikin berulang dan makin parah, makin gede nanti benjolannya gitu. Jadi bisa dicegah sebenarnya ya dok ya sebelum terjadi hordeolum atau bintitan ini. Baik dokter, silakan dokter. Oke, kita akan lanjut ke stadium ya. Nah, jadi dari stadium itu ada dua nih. Yang pertama hanya merah, bengkak, dan nyeri. Itu berarti masih tanda-tanda peradangannya aja. Kayak gini gambarannya ya. Sampai sini apakah udah bisa sembuh? Bisa kalau misalnya memang udah diobatin dari awal. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda kemerahan, bengkak, sakit, udah ke dokter aja dulu ya. Nanti lebih awal lebih baik gitu. Jangan sampai nanti kita masuk ke tahap yang udah ada nanahnya, di mana dia udah ada nanah, makin bengkak dan makin nyeri ya. Jadi kalau ada produksi nanah itu tubuh kita bahkan ngelawan ini jangan sampai nanahnya makin besar. Nah itu tapi responnya adalah dia makin nyeri di mata, makin merah juga dan makin bengkak juga ya. Jadi ada tahap infiltratif, peradangan, dan juga supuratif yang sudah ada nanahnya. Itu mirip kayak jerawat ya kan, kalau misal dia udah ada nanahnya. Jadi itu paling sering nih kalau misalnya udah di tahap supuratif, paling sering ditusuk-tusuk sendiri atau dipencet sendiri. Tapi itu malah memperberat keadaan ya. Nah, diagnosis. Jadi datang pasiennya ke dokter, dokternya akan menegakkan suatu diagnosis yang namanya bintitan itu. Kalau kita akan menemui yang pertama, ditanya-tanya dulu keluhannya tadi, rasa tidak nyaman, ada rasa nyeri, ada rasa bengkak pada kelopak mata, disertai benjolan merah, bisa ada nanah atau tidak ada nanah. Terus ditanya juga, sebelumnya ada riwayat trauma nggak nih? Atau misalnya habis kena apa gitu ya. Tapi kalau pada hordeolum tanpa ada riwayat trauma atau benda asing sebelumnya, atau sebelumnya ada kemasukan banyak debu enggak, atau kemasukan zat-zat kimia lain enggak, seperti itu. Dan gejala tambahannya bisa disertain mata berair, silau, dan rasa tidak nyaman saat berkedip. Ya tadi karena udah bengkak, karena merah, akhirnya mengedip aja jadi susah gitu. Selanjutnya pada pemeriksaan fisik kita lihat nih, dokter akan lihat pasiennya. Yang pertama dilihat kemerahannya itu memang khusus pada kelopak mata, benjolannya yang bernanah bisa ada bisa tidak, dan biasanya tadi kelopak matanya akan lebih jatuh dibandingkan yang satunya. Disertai kalau misalnya agak dipencet sedikit atau ditekan pada perabaan, ada tanda-tanda peradangan, biasanya di sana akan perabaannya hangat ya. Disertai ada rasa nyeri, baru pegang dikit udah kesakitan pasiennya. Nah terus kalau udah dapet nih, udah dilihat, terus kita coba pegang gitu ya, perlu nggak nih pemeriksaan lanjutan, misalnya nanti pakai dicek tuh pakai mata, yang alat buat cek pemeriksaan mata gitu. Biasanya kalau misalnya hordeolum ini tandanya sudah sangat khas ya, bahkan kita yang awam aja udah tahu nih bintitan nih dia nih gitu. Jadi pemeriksaan penunjangnya belum perlu dilakukan, kecuali kalau misalnya nanti udah diobatin dengan adekuat, tapi memang dia belum ada perubahan sama sekali, akan dilanjutkan dirujuk nih dari fasilitas kesehatan pertama, dari puskesmas atau klinik ke spesialis mata gitu. Nah ini tadi yang kita bahas. Jadi ada juga benjolan pada kelopak mata mirip sama
bintitan tapi ternyata dia nggak hilang-hilang ya, dia itu sifatnya lebih kronik gitu, lebih lama bertahan, tapi juga nggak ada kemerahan, nggak ada tanda-tanda radang, itu namanya kalazion ya. Jadi sama-sama inflamasi yang steril, tapi dia itu sifatnya kronik dan khasnya adalah tidak terdapat tanda-tanda radang gitu ya. Bahkan ini pun tidak nyeri, tapi dia benjol aja. Jadi kalau misalnya kalazion biasanya benjolannya itu sama warnanya dengan kulit kelopak mata di sekitar gitu. Nah, selanjutnya ada juga kalau misalnya yang infeksinya itu umum pada kelopak mata, tiba-tiba atasnya juga merah, bawahnya juga merah, itu namanya selulitis paraseptal ya. Jadi memang dia itu infeksi umum pada kelopak mata. Ini bisa karena imun pasiennya rendah, misal pasien-pasien yang diabetes itu kan dia lebih sering terkena selulitis gitu ya, karena faktor imunnya lebih rendah. Nah, dan juga pada selulitis disertain ada tanda-tanda secara sistemik. Jadi ada demam yang diikuti dengan kelopak mata yang bengkak seperti itu. Itu namanya selulitis. Jadi mirip-mirip ya antara hordeolum maupun kalazion. Nah, terus gimana nih tata laksananya ya? Gimana ngobatinnya? Sebenarnya sangat mudah sekali ya kalau misalnya yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi kalau misalnya ada bintitan, kita tata laksanain dulu nih. Pertama adalah kompres hangat ya. Jadi yang dikompres itu adalah kompres hangat 4 sampai 6 kali sehari selama 15 menit ya. Pakai tapi sebelum kita kompres cuci tangan terlebih dahulu, kita siapkan air hangat. Boleh pakai kain bersih atau pakai kapas juga boleh, tapi kalau kapas tolong jangan yang sampai ada ininya ya, malah serabut-serabutnya, atau pakai kain kasa boleh juga ya, selama 15 menit. Dan menjaga kebersihan kelopak mata, jangan sesekali menekan ataupun menusuk hordeolumnya, itu malah akan memperberat keadaan infeksinya tadi gitu. Dan hindari pemakaian kontak mata dan juga make up pada mata, itu yang bisa kita lakukan di rumah ya. Kalau misalnya masih juga udah kita kompres hangat nih 4-6 jam, akhirnya kita ke dokter. Nanti biasanya akan diberikan antibiotik ya, berupa tetes mata ataupun salep mata biasanya. Dan antibiotik itu penggunaannya tadi sudah dijelaskan sama dokter dunia harus sesuai dosisnya ya. Jadi dosisnya sesuai, pemakaiannya berapa kali dan tetesnya berapa kali ya. Dan karena itu isinya adalah antibiotik. Kalau misalnya dia juga nggak cukup cuma salep mata, biasanya juga sampai diberikan ini kapsul ataupun tablet gitu. Nah, kalau misalnya juga nggak reda nih, udah dikasih non medikamentosa, terus juga dikasih obat, tahap yang terakhir itu adalah dibedah ya. Jadi nanti akan dilakukan konservatif yang memang dia dibedah. Nah, ini dia di insisi ya. Misalnya ada benjolan gitu ya di atas itu tadi, hordeolumnya nanti akan dibuka sedikit, diambillah si benjolan hordeolumnya. Begitupun kalazion ya. Jadi kalau misalnya tadi yang kalazion yang hanya benjolan tidak nyeri, sama diambil juga nih bagian yang ada di benjolannya itu sedikit. Tapi tetap harus dibedah ya. Nah, prognosisnya gimana? Jadi pasien-pasien yang memang punya hordeolum baik ya, selama pengobatannya adekuat tadi, dan juga ini bisa sembuh spontan 1-2 minggu. Tapi kan lama ya menahan sakit, dan takutnya nanti malah keadaannya semakin parah, mendingan segera diobatin. Dan juga infeksinya dapat meluas bila dipencet atau ditusuk, memperberat keadaan tadi ya. Nah, ini yang paling penting ya, pencegahannya gimana supaya tidak kena si hordeolum. Yang pertama, jangan mengucek atau memegang mata jika keadaan tangan kotor ya. Selanjutnya, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh wajah, atau misalnya gatel banget matanya, cuci tanganlah dulu baru boleh mengucek gitu ya, tapi jangan terlalu kenceng juga nguceknya. Terus yang ketiga, bersihkan sisa-sisa make up sebelum tidur. Biasanya emang pada saat mau tidur itu adalah yang paling males ya untuk membersihkan make up, terutama bagian mata. Keempat, gunakan kacamata pelindung jika berpergian, apalagi di daerah-daerah yang berdebu ataupun kita pakai motor gitu ya, itu harus pakai kacamata. Dan makan makanan yang bergizi serta hindari makanan yang dapat menimbulkan alergi. Misalnya alergi terus matanya jadi gatal atau matanya jadi kering, makin dikucek-kucek,
tangannya kotor, terjadilah hordeolum. Seperti itu. Baik dok. Oke, itu untuk pembahasan kita pada hari ini yang hordeolum. Silakan dokter untuk kembali dulu. Ini ada hindari makanan yang menimbulkan alergi dan juga makanan-makanan yang bergizi ya dok ya. Ini aku sempat melihat nih banyak sekali mitos-mitos yang masih beredar di masyarakat yang katanya kalau bintitan itu karena konsumsi makanan yang berlemak nih. Seperti apa nih dokter Judia? Oke, kalau makanan yang berlemak itu bukan penyebab hardiolumnya, tidak ada hubungannya karena hardiolum itu memang ya infeksi bakteri. Gitu. Tapi saat kita makan makanan berlemak, kita agak ada gangguan produksi lipid dan lain-lain seperti tadi yang dijelaskan di awal, itu merupakan salah satu faktor resikonya saat memang ada penyakit lain penyerta. Salah satunya kan tadi ada diabetes, kemudian gangguan fungsi lipid dan lain-lain. Seperti itu. Sebenarnya bukan makan berlemak sih, kalau memang itu kan kelenjar minyak ya salah satunya. Semakin produksinya berlebih, kadang hygiene-nya nggak bagus, itu yang faktor resikonya untuk terjadi hordeolum itu. Baik, jadi tidak ada hubungannya ya dok ya sebenarnya, Iya. ya agak sedikit jauh lah ya. Betul. Baik, nah ini juga ada yang mengatakan bahwa bintitan ini kan menular jika dilihat atau bersentuhan, tadi sudah dijelaskan sama dokter Junia. Nah tapi dokter Junia juga sudah menjelaskan juga bahwa kalau misalnya kita sudah mengucek terus kita pegang ganggang pintu dan teman yang lain itu memegang, itu bisa langsung tertular nih ya dokter ya. Nah, itu kira-kira berapa lama nih mungkin virus itu atau bakteri itu berkembang biak di satu tempat yang sudah kita pegang nih, Dokter Bella? Jadi kalau misalnya seberapa lama nih, beda-beda tiap orang ya. Tadi kan si patogenesis atau penyebab dari penyakitnya ini juga disertain dengan respon imun dari pasien itu sendiri ya. Misalnya kita lagi sakit, lagi kurang bagus imunnya, terus kita memang ada faktor pencetus infeksinya tadi, salah satunya misal tangannya kotor, pegang yang ada bakterinya, terus kita pegang, itu kita mungkin lebih berat gitu atau lebih mudah terserang penyakit. Tapi yang misalnya Afifa nih yang pegang itu tapi imunnya lagi sehat, lagi bagus gitu, juga nggak serta-merta langsung terkena seperti itu. Jadi beda-beda juga tiap orang untuk perjalanan penyakitnya. Benar, apapun itu ya dok ya, kayaknya mungkin dari flu seseorang pun ya tergantung imun kita kembali. Karena penyebabnya kan infeksi ya, jadi infeksi itu bisa didapat di mana aja. Benar sekali. Nah mungkin terakhir nih dari dokter Junia nih bisa memberikan cara menjaga imun yang baik agar terhindar dari banyaknya virus-virus yang ada nih. Oke, untuk menjaga imun yang baik itu yang pertama higienitas kita jaga, kebersihannya kita terapkan di rumah. Itu kalau puskesmas sering gencar ya gimana caranya menjaga kebersihan di rumah tangga dan lain-lain. Semuanya dimulai dari rumah. Satu keluarga bersih biasanya yang lain itu ngikut begitu. Tapi kalau satunya kurang bersih biasanya yang lainnya habit itu sama dalam keluarga. Jadi diperbaiki di rumah, anak-anak kita ajarkan. Kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa bahagia. Itu mempengaruhi loh. Mood yang bagus, bahagia itu bikin imun kita juga semakin kuat. Karena kalau kita bahagia tidurnya nyenyak, kalau tidur kita cukup, istirahat cukup, imun kita juga kuat. Begitu. Jadi bahagia adalah kunci utama nih ya dokter. Baik dokter Junia, terima kasih. Dokter Bella juga terima kasih sudah hadir tentunya untuk membahas terkait hordeolum atau yang biasa kita sebut dengan bintitan. Dan buat pemirsa di rumah juga jangan lupa saksikan terus Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.